Hai semuanya, balik lagi sama calon sarjana. Menjadi seorang polisi adalah pekerjaan yang begitu susah. Mereka harus berurusan dengan banyak hal, mulai dari para kriminal, barang-barang mengerikan, sampai jenazah yang ditemukan di tempat yang tidak wajar seperti yang bakal kita bahas kali ini. Penasaran kan sama apa lagi yang pernah mereka temukan? Hai, aku Jenny dari Calon Sarjana, dan kali ini kita akan bahas beberapa hal paling mengejutkan yang pernah ditemukan oleh polisi dan terekam kamera. BTW, buat yang suka dengan video-video seperti ini, bantu kasih likes, share, dan juga subscribe-nya ya guys. Nomor 7. Di tempat sampah. 4 Januari tahun 2024 kemarin, seorang ibu bernama Sushi Staples akhirnya ditangkap dan mengaku bersalah karena telah naruh jenazah bocahnya di tong sampah. Jadi ceritanya, pada tanggal 25 Juli tahun 2023 kemarin, ada polisi yang datang ke rumahnya setelah dapat laporan dari Divisi Layanan Anak dan Keluarga dengan menuduh kalau si ibu ini telah menyembunyikan mayat anaknya yang saat itu baru berumur 10 tahun. Di sini polisi pun awalnya datang baik-baik. Cuma meskipun terdengar aneh, polisi tetap harus ngecek kebenarannya ya guys. Tapi si ibu ini malah marah-marah tuh. Kalian lihat dulu deh rekamannya. Just so I can check the box off, can I look in your basement real quick and I'll get out of No, here? you need a search warrant to do that. I'm sorry, I'm not about to have my rights violated because someone makes Uranus allegations like this. I know. Like I said, it sounded crazy to me too. I'm just up here seeing if, we have to investigate it. No matter how crazy it sounds. If you want to do that, I would suggest you go through the proper protocols. I'm not about to let some crazy woman who has my husband make Uranus accusations like this and have my rights violated. No, I get it. That's what That is not okay. I have 4 girls in here. That's what I'm just asking. I'm not 4 children. I'm not trying to blame anything on you. I'm not saying this is true. I was just asking. Okay. This is nuts. That's all it is. Okay. I have 4 children. Her in here. ex-husband's new girlfriend's been causing her issues. She thinks that's who it is. Ongoing. She's been harassing my job, harassing my place of business, harassing my children. I'm sick of it. Okay. I've tried to get a restraining order against her, tried to get one against him. It's never ending. I cannot have any peace where I live. And you guys only have girls? Yes. Okay. I have 4. Do you want to see them? No. They said it was a son. I was just curious if that's even true. It's not. Okay. Meskipun terkesan defensif, tapi Pak Polisi pun sadar kalau ibu ini tuh memang boleh nolak mereka ya. Tapi keesokan harinya, dari sini nih mulai seru guys. Hello. Yes. Sushi? Can you come out? What's going on? Well, just step on out. I'll explain everything. Wait a minute, my kids in here. Okay, I understand that, but we have a search warrant for the house. We're asking you for your cooperation to be up front with us. Okay, hold on. So step on out. No, step What out. side of the house do you all have a search warrant for? The whole house. The whole entire house. So you need to step out. Step out. Okay, I'm gonna open Well, the okay. door. Open the door. We'll all walk in casually. We're not going to tear up your house or anything. So, Calm down, my Sure. kids are in here. Okay. Please. How many? 4. And where at in the house? They're upstairs. I just made them go upstairs. I don't want to scare my kids. Can we just calm These down? officers are gonna walk in there with you, and I got a copy of the warrant out here for you, hon. Can I see the warrant, please? And I can call my Once we get lawyer. everything secured here. Can I see the warrant before we walk any further? Just- I'm calm. we have a valid search warrant, so I understand, but you haven't let me see it yet, and you're walking through my We're in house. it's right control here. You don't run how we Yeah, do. you don't. You're not in control of this. Okay, I'm trying to see. You all? So, on. I need your phone too. My phone. That's not my phone. Well, that's phone is taken. Hold on to that. So, Okay. which rooms are your kids in? Obviously not. They're upstairs. I am very cooperative. I'm not fighting You're fine. anybody. You're fine. You're I'm fine. just, look, I'm Tina? scared. My kids I'm are going here. upstairs and checking. My kids are here. I mean, you have to. That's empty. Well, it's for an old heater. Dari kemarin sampai hari itu, Sushi masih terus menyangkal kalau dia punya anak cowok berumur 10 tahun. Bahkan pas akta lahir sang bocah ditemukan atas nama Zion pun, dia masih bilang ya kalau itu cuma surat bohongan untuk nipu asuransi doang.
Padahal Pak Polisi sudah punya bukti kalau di tahun 2021 kemarin ada petugas yang datang dan melihat si Zion ini dengan mata kepalanya sendiri. Pokoknya selama beberapa menit tuh si Sushi kayak masih jawab tidak melulu deh. Bahkan kelihatan kayak berusaha nangis gitu loh. The officers came out and talked to you last night, correct? Yes. Okay. We have to handle that real seriously, okay? Because the allegations are that you have a son and that he's deceased and he's here in this house. Okay, so that's where we're at right now. Do you have a son named Zion? No, I don't. You've never had a son named Zion. No. Are you claiming benefits for a kid named Zion? No. I haven't gotten any benefits for anyone. I just recently went through a situation where a young lady stole my identity and she falsely filed my taxes and my information and stuff like that. And I've been working with the FBI. I've been working with the IRS. There's been a lot of things popping up and Baru deh sejam kemudian, akhirnya polisi di sana nemu bukti konkret kalau jenazah sang bocah ditemukan dalam tong sampah logam yang disimpan di sudut ruangan garasi seperti ini. Nah ternyata Zion Staples ini meninggal akibat luka tembak yang diduga tidak disengaja ya guys. Alih-alih melaporkan kejadian tersebut, ibunya yaitu Sushi Staples menyembunyikan jasad Zion dalam tong sampah itu. Kemudian Sushi Staples pun akhirnya menghadapi beberapa dakwaan nih. Yang pertama menghalangi proses hukum, kedua gagal melaporkan kematian anak, dan juga yang ketiga menyembunyikan kematiannya. Namun melalui perjanjian pembelaan, dia mengaku bersalah dan sebagai imbalannya dakwaan lainnya pun dibatalkan ya guys. Sehingga putusan pengadilan pun hanya menjatuhi hukuman 2 tahun penjara dan berujung bebas bersyarat setelah 7 bulan di dalam sana. Nomor 6. Binatang ilegal. Di tengah gempuran banyak orang ke Thailand untuk belanja barang-barang lucu dan juga murah, negara ini memang terkenal ya guys sebagai pusat pasar gelap internasional untuk hewan-hewan langka ataupun binatang yang dilindungi. Soalnya di tahun 2013 kemarin, petugas di sana nemu toko hewan di pasar menjual satwa liar secara ilegal. Ditemukan ada 14 singa albino dari Afrika, 17 marmoset, 12 burung merak, monyet capuchin, serta ratusan hewan dilindungi lainnya. Kandangnya aja pada kecil banget kan itu? Jadi para polisi mulai menyelidiki tempat ini setelah tetangga mengeluh soal bau yang gak sedap serta suara-suara yang berisik banget. Nah, waktu ditangkap, sang pemilik yang berusia 41 tahun itu mengaku kalau singanya dikirim secara legal dan lagi nunggu waktu sampai dipindah ke kebun binatang doang. Namun, berhubung buktinya tuh sudah kuat banget, alhasil dirinya ini diperkirakan masuk penjara selama 4 tahun serta diberikan denda 40.000 baht atau sekitar 18 juta rupiah. Dan untuk hewan-hewannya bakal dikirim ke Departemen Taman Alam untuk dirawat dengan baik ya guys. Jangan ya teman-teman ngikutin orang-orang begini, kita sayangi hewan satwa liar dengan cara yang benar ya. Nomor 5. Planet Ganja. Kalau normalnya bunker bawah tanah dipakai untuk jaga-jaga waktu ada bencana, 2 orang di Adelaide, Australia malah ditangkap setelah terbukti nanam ganja di dalam bunkernya. Bahkan polisi nggak cuma nemu 18 tanaman aja, tapi ada juga uang tunai, narkoboy, 680 gram ganja kering, serta 35 gram bubuk putih yang diduga sebagai kokain. Lengkap banget kan? 2 pria yang berumur 53 sama 20 tahun ini pun didakwa atas penanaman ganja, pencurian listrik, jual benda terlarang ini, money laundry, serta punya senjata api tanpa izin. Gak kebayang sih aku, jangan-jangan sebenarnya banyak organisasi kejahatan yang selama ini masih bebas berjualan gara-gara menyembunyikan usahanya di bawah tanah seperti ini ya guys. Nomor 4. Boneka Chucky. Boneka yang pas zaman dulu suka bikin anak kecil takut itu ternyata kembali berulah lagi nih. Di Meksiko, boneka Chucky ini jadi berita heboh setelah ditangkap polisi tuh bersama pemiliknya yaitu Carlos. Pria ini dituduh pakai bonekanya untuk nakut-nakuti orang sambil minta uang yang memang bonekanya terlihat sedang bawa pisau panjang gitu ya guys. Foto mugshotnya pun langsung viral di media sosial. Setelahnya, Carlos pun sempat ditahan atas tuduhan mengganggu ketertiban dan juga membahayakan orang lain.
Namun segera dibebaskan beberapa waktu kemudian, sementara boneka Chucky-nya itu tetap disita oleh polisi agar nggak dipakai lagi meneror orang-orang yang ada di sana. Yang plot twistnya nih, kalau misalkan Chucky-nya itu jadi beneran hidup, terus buka borgolnya dan beneran ngambil senjata-senjata di kantor polisinya kan? Kebayang nggak tuh chaosnya gimana? Nomor 3. Barang-barang Nazi. Argentina memang punya sejarah yang menarik serta sedikit seram nih ya terkait hubungan dengan Nazi. Jadi setelah Perang Dunia Kedua, negara ini menjadi tempat persembunyian banyak mantan petinggi Nazi yang melarikan diri dari Eropa. Makanya di tahun 2017 kemarin, warga di sana kembali dibuat heboh gara-gara polisinya nemu peninggalan Nazi di dalam rumah seorang kolektor seni di kota Buenos Aires. Di dalam ruangan rahasia itu ada 75 artefak yang berhubungan dengan Nazi disembunyikan di balik rak buku, dinding, ataupun pintu. Tapi penasaran gak dengan apa aja barang-barangnya guys? Nah, ternyata nih ada patung dada Adolf Hitler, buku dan juga foto Hitler, kaca pembesar dalam kotak swastika, peralatan medis, belati, harmonika, teropong, dan mainan yang dihiasi simbol Nazi juga. Namun, apa sih tujuan barang-barang ini disimpan gitu? Ya, buat dijual lah. Kebayang gak tuh kalian berapa harganya? Bisa beli rumah segede ini sih di daerah Senayan? Nomor 2. Kamera polisi rekam UFO. Setelah melihat langsung penampakan UFO dengan mata mereka, para pekerja di Las Vegas buru-buru manggil polisi untuk datang nih guys. Kebetulan waktu sampai, kamera badan dari polisinya pun ikut mengabadikan kejadian yang sama di mana terlihat memang ada garis terang berwarna hijau di langit sana ya. Nah, menurut hasil penglihatan warga, itu rasanya kayak ngeliat ada yang jatuh dan kehadiran dua makhluk juga ya. There's like an 8-foot person beside it. And another one's inside, and it has big eyes and looking at us, and it's still there. Okay, where is this on your property? In my backyard. I swear to God, this is not a joke. This is actually, we're terrified of it. So there's two people or two subjects that are in your backyard? Correct, and they're very large. They're like 8 foot. 9 feet, 10 foot, I don't know, they look like aliens to us. Dilansir dari situs KTUL, katanya sosok itu diduga punya tinggi 2-3 meter serta punya mata yang besar. Cuma masalahnya, walaupun sudah diperiksa sana-sini, tapi polisi tidak berhasil menemukan bukti apa-apa lagi. Dan kasus ini pun masuk ke daftar misteri yang tidak berhasil terpecahkan hingga sekarang ya guys. Nomor 1. Duit di dinding. Di sebuah rumah yang ada di Milan, ternyata temboknya itu bukan cuma berisi batu-batu doang loh. Namun ditemukan juga uang tunai 15 juta euro atau sekitar 251 miliar rupiah yang disimpan di dalam 28 kotak serta ditaruh di dalam tembok begini. Nah, penemuan ini merupakan rangkaian dari penggeledahan terhadap pengedar narkoba terkenal sehingga mereka bisa punya ide untuk mengecek bagian temboknya segala. Tapi bukan cuma itu aja ya guys, 167.000 euro atau sekitar 2 miliar rupiah juga berhasil ditemukan di brankas dan juga garasi mereka. Jika dilansir dari situs AGI, uang ini diduga adalah milik Massimiliano Sauci yang merupakan seorang pengedar narkoba paling terkenal di wilayah Milan sana. Sekarang uangnya telah disita sama Bank of Italy dan rencananya bakal dihancurkan. Alasannya sih ya, karena uang tunainya tuh emang banyak banget, sehingga demi mengurangi peredaran uang, mereka setuju untuk menghancurkannya dan juga menggantinya dengan uang elektronik saja. Anyways, cukup sampai di sini ya guys video hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.